Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang seorang penggali kubur. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Pekerjaan sehari-hariku adalah seorang penggali kubur di sebuah tempat pemakaman umum terbesar di kota Bogor. Dari hasil upahku sebagai penggali kubur, sangat jauh dari cukup. Untuk menambah pendapatanku, aku bersama teman-teman seprofesiku membersihkan rumput-rumput liar yang ada di kuburan. Aku dan teman-teman seprofesiku akan sangat senang bila ada peziarah yang datang. Kami akan mengikuti peziarah sampai ke makam yang dituju. Tanpa minta disuruh, kami langsung membersihkan makam dari rumput liar dan bunga-bunga kering. Setelah makam bersih, kami langsung diberi upah ini yang akan kami bagi rata dengan jumlah orang yang ikut membersihkan rumput-rumput liar tadi. Itulah aktivitas aku sehari-hari jika tak ada panggilan untuk menggali kubur. Sekedar untuk menambah penghasilan agar dapur tetap ada aktivitas. Sampai akhirnya, aku dan teman-teman mendapat kabar baik bahwa kami diminta menggali sebuah lubang baru untuk makam. Entah ini kabar baik apa kabar buruk. Baik untuk kami yang memang pekerjaan kami menggali kubur. Tapi kabar buruk untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan. Entahlah, yang aku tahu, saat itu aku akan mendapatkan imbalan dari hasil galian kubur aku. Aku dan teman-teman penggali kubur bergegas mencari lahan yang masih kosong untuk digali. Kami harus cepatnya, karena menurut orang kantor, jenazah akan tiba sekitar 2 jam lagi. Saat itu sudah sekitar jam 3 sore. Berarti kemungkinan jenazah akan tiba sekitar pukul 5 sore. Atau paling tidak sebelum maghrib. Din, buruan galinya, jangan bercanda terus, takut jenazah keburu datang. Aku menegur temanku Udin yang selalu bercanda dengan Asep, temanku satunya lagi. Kira-kira 1 jam kemudian, akhirnya pekerjaan kami selesai. Tanah sudah tergali. Aku dan teman-temanku beristirahat di sekitar galian yang kami buat, sambil menikmati minuman dan cemilan yang disediakan oleh perwakilan keluarga duka untuk kami. Dan juga menunggu kedatangan jenazah dan para pengantarnya datang. Mang, kalau almarhum dimakamkan bersama kaki palsunya boleh gak ya? Pak Heri, kerabat dari almarhum, tiba-tiba bertanya padaku yang sedang menyeruput kopi hitamku. Maksudnya gimana pak? Tanyaku ingin tahu lebih jelas lagi. Begini loh Mang, almarhum itu kan kebetulan cacat. Jadi semasa hidupnya, beliau selalu menggunakan kaki palsu kesayangan pemberian mendiang istrinya yang terlebih dahulu meninggalkannya. Maka sebelum almarhum meninggal, beliau berwasiat agar kaki palsunya ikut dikuburkan bersama jasadnya. Pak Heri menjelaskan panjang lebar alasan mengapa almarhum ingin dimakamkan bersama kaki palsunya. Astagfirullah, menurut syariat Islam yang saya tahu pak, tidak boleh membawa apapun yang berasal dari dunia kecuali kain kafan. Setahu saya seperti itu pak. Dan satu hal lagi pak, apa kaki palsunya bisa dicopot? Aku pun menjelaskan yang aku tahu, semoga saja itu benar. Oh begitu ya Mang, setahu saya sih bisa dicopot itu kaki palsunya. Ya sudah, nanti saya sampaikan ke keluarga almarhum, jawab Pak Heri. Silakan Pak. Setelah obrolan kami selesai, Pak Heri pamit dan menuju ke kantor TPU. Setengah jam kemudian, iringan pengantar jenazah pun tiba di areal pemakaman. Setelah sampai di tempat galian kami, keranda pun diturunkan. Masih aku lihat isak tangis kesedihan keluarga almarhum yang ditinggalkan. Aku dan kawan-kawanku membantu proses pemakaman hingga selesai. Tapi setelah selesai pemakaman, aku melihat sesuatu. Ya, kaki palsu almarhum. Kenapa harus dibawa ke makam kaki palsunya? Aku tersentak dari lamunanku ketika seorang menepuk pundakku. Mang, permisi. Saya dapat amanat dari keluarga almarhum.
Tolong diurus bekas kaki palsu almarhum ya. Tolong dikubur terpisah. Tapi jangan jauh-jauh dari makam almarhum ya. Pak Heri berujar dengan mimik muka serius padaku. Iya pak, jawabku gugup. Baik, terima kasih banyak emang. Pak Heri mengucapkan terima kasih sambil mengajak bersalaman. Yang ternyata sudah ada amplop di tangan sambil berbisik. Ini ada sekedar ucapan terima kasih dari keluarga almarhum. Yang lain juga sudah dikasih mang. Jadi ini buat Amang saja. Terima kasih banyak ya pak. Semoga almarhum diampuni segala dosanya, diberikan tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Doaku pada almarhum dan keluarganya. Amin. Kalau begitu kami pamit ya mang. Aku dan teman-temanku mengangguk sambil melambaikan tangan dan tak lupa mengucapkan terima kasih banyak. Setelah para pelayat dan keluarga duka pergi, aku dan Asep berniat menggali tanah di samping makam yang baru saja ditutup untuk menguburkan kaki palsu peninggalan almarhum. Tiba-tiba, Udin memberikan ide konyol. Hei, bagaimana kalau kaki palsu ini kita jual? Lumayan loh, nanti hasilnya kita bagi berempat. Ah, yang benar saja Din. Ini tuh amanat, nggak boleh dimain-mainin. Tapi benar juga tuh idenya Udin. Kita jual saja, nanti kita bagi rata hasilnya. Lumayan buat beli rokok. Adang temanku satu lagi tiba-tiba berujar sambil mendukung ide Udin. Entah mengapa akhirnya kami berempat setuju untuk tidak menguburkan kaki palsu itu dan malah menjualnya. Malamnya kami menjual kaki palsu itu pada seorang kenalan kami yang memang hobi dengan barang-barang yang berbau mistik. Setelah harga disepakati, akhirnya kami memberikan kaki palsu itu pada seorang kenalan kami. Hasil dari penjualan kaki palsu itu, kami bagi rata berempat. Berapa besarnya biarlah kami yang tahu. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang riang. Aku pulang dengan uang yang lumayan banyak untuk pekerjaan kami hari ini. Setelah sampai di rumah, aku langsung mandi untuk membersihkan tubuhku yang kotor oleh tanah kuburan yang menempel di tubuhku. Setelah mandi, aku menemui ibuku. Aku berikan beberapa lembar uang hasil kerjaku hari ini. Ibuku terlihat senang. Namun ada keheranan dengan pendapatkanku yang cukup banyak untuk hari ini. Aku beralasan dapat rezeki dari orang baik yang ingin sedekah. Akhirnya ibu mengangguk sambil bersyukur. Untuk melepas lelah, aku sengaja membuat secangkir kopi. Aku meminumnya sambil merokok di teras rumah yang memang menghadap ke kebun yang penuh dengan pohon durian dan duku. Sedang asik menikmati kopi dan rokokku, sekelebat aku melihat seperti sosok yang sedang berlari tapi sangat kencang. Aku penasaran, lalu berdiri dan melihat sekeliling depan rumahku. Tetapi tidak ada apa-apa. Kemudian, bulu kuduku terasa meremang. Anehnya lagi, aku merasa sedang diawasi seseorang. Namun tak ada siapapun di hadapanku. Baru kali ini aku merasa takut. Sebelumnya, aku tak pernah merasa takut pada apapun, termasuk dengan setan atau sejenisnya. Namun berbeda dengan saat ini. Aku benar-benar merasa terusik dan agak takut. Akhirnya, aku putuskan masuk ke dalam dan segera tidur. Di dalam kamar, aku tetap gelisah dan merasa ada yang sedang memperhatikanku, tapi tak nampak apapun. Kulihat, jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 malam. Hawa dingin mulai menyerangku. Akhirnya aku mulai memejamkan mata. Baru sebentar mata terpejam, ada yang mengetuk jendela kamarku seraya berkata, "Kembalikan kaki saya, kembalikan kaki palsu saya." Aku tersentak dan segera tertunduk karena terkejut. Sambil gemetar, aku beranikan menyibak hordeng kamarku. Aku berusaha mencari sumber suara itu. Namun nihil. Tak kulihat apapun atau seseorang di luar sana. Aku kembali ke tempat tidurku. Baru saja aku duduk di ranjangku, kembali terdengar suara seperti tadi. "Kembalikan kaki palsu saya, kembalikan kaki palsu saya." Kali ini terdengar lebih menyayat hati. Dan kembali jendela kamarku diketuk seseorang. Keringat dingin mulai membasahi dahi, punggung dan kakiku. Aku teringat kejadian sore tadi. Aku dan kawanku menjual kaki palsu dari jenazah yang kami kuburkan. Lagi dan lagi, suara seperti tadi terdengar lagi. Hingga azan subuh, barulah suara tersebut mulai lenyap. Aku frustasi karena teror itu. Akhirnya, aku bisa tertidur setelah subuh. Esokannya, aku merasa badanku sakit dan pegal-pegal
Ditambah aku merasa tubuhku dingin, namun suhu badanku panas. Aku hari itu tak melakukan kegiatan di luar. Aku hanya berada di rumah. Aku masih merasa takut. Pagi berganti siang dan siang berganti malam lagi. Malam berikutnya, terjadi lagi teror dengan suara yang sama sambil mengetuk jendela kamarku. Kembalikan kaki palsu saya. Saya mau kaki palsu saya dikubur bersama saya. Kembalikan kaki palsu saya. Seperti itu ucapan suara tanpa sosok. Karena aku sudah tak tahan, akhirnya aku berteriak lantang, "Besok saya kembalikan." Anehnya, setelah aku berkata seperti itu, suara itu seakan lenyap. Suasana kembali hening di malam itu. Aku pun bisa bernafas lega dan tidur walau dengan keadaan berkeringat dingin. Esoknya lagi dengan keadaan aku masih lesu karena kurang tidur. Aku putuskan ke rumah Udin, Adang, dan Asep. Setelah berkumpul semua, aku ceritakan semua kejadian yang aku alami 2 malam kemarin. Tak kusangka, ternyata mereka pun mengalami hal yang sama dengan yang aku alami. Diteror suara tanpa sosok. Setelah kami tahu dan yakin bahwa peneror malam kami adalah sang pemilik kaki palsu yang sudah kami jual kaki palsunya, akhirnya kami sepakat untuk ke rumah kenalan kami yang telah membeli kaki palsu tersebut. Kami berniat menebus kembali kaki palsu yang sudah kami jual. Namun kata saudaranya, kenalan kami ini sedang ke rumah adiknya di Jakarta dan baru pulang esok harinya. Aku dan teman-temanku jelas kecewa karena kenalan kami sedang tidak berada di rumahnya. Sudah terbayang bagaimana teror itu akan kembali kami dapatkan. Setelah pulang dari rumah kenalan kami sepakat untuk menginap di rumah Adang. Kami akan hadapi teror itu berempat. Sesuai yang kami yakini, teror suara tanpa sosok itu kembali datang. Kembalikan kaki palsu saya. Kalian orang-orang serakah yang tidak bisa memegang amanat. Kembalikan kaki palsu saya. Suara itu terus terdengar, malah seakan menggema di kamar Adang. Walau dengan suara terbata-bata dan gemetar, terpaksa aku menjawab suara tanpa sosok itu. "Maafin kita ya Pak, kaki palsu Bapak sudah kami jual. Tapi kita janji besok akan kita kembalikan dan kuburkan di sebelah makam Bapak. Kembalikan kaki palsu saya. Kalau sampai besok kalian tidak mengembalikan kaki palsu saya, besok kalian akan celaka," jawab suara tanpa sosok itu. "Kita janji Pak, besok kita balikan kaki palsu Bapak. Kembalikan kaki palsu saya, kembalikan kaki palsu saya." Suara itu masih saja terdengar, namun seperti semakin menjauh dan hilang sama sekali. Malam itu kami berempat tidak tidur sama sekali. Bahkan kami tidak bicara dan hanyut dengan pikiran kami masing-masing. Keesokan harinya, sekitar jam 11 siang, kami berempat kembali ke rumah kenalan kami. Kami bersyukur karena orang yang kami cari sudah berada di rumahnya sejak pagi. Singkat cerita, akhirnya kami dapatkan kembali kaki palsu itu. Walau dengan negosiasi yang alot, akhirnya kami diizinkan membawa kaki palsu tersebut dengan konsekuensi. Kami harus membayar 2 kali lipat dari harga yang kami jual sebelumnya. Kami membawa kaki palsu itu ke pemakaman dan menguburkannya di samping makam si empunya. Setelah sebelumnya, kami minta maaf di makam si pemilik kaki palsu itu. Setelah kaki itu dikuburkan, sesuai dengan permintaan keluarga almarhum, malam-malam berikutnya, kami tak pernah lagi mendengar suara kembalikan kaki palsu saya. Semoga kita mendapatkan sesuatu hal positif yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.